Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Pak Anwar. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Pak Anwar doakan semuanya sehat selalu ya. Marilah sebelum kita belajar, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tengadahkan kedua tangannya, kemudian pandangan ke telapak tangan. Sama-sama kita mulai. Doa dimudahkan urusan dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita akan tentang tema 1, yaitu indahnya kebersamaan di kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil muatan pelajaran IPS, yaitu dengan topik Indonesia yang beragam. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar kita bisa melihat ada banyak sekali gambar anak-anak ya, dengan memakai tutup kepala yang beragam, berbeda-beda. Ada yang pakai baju juga berbeda-beda. Tetapi mereka semuanya riang gembira bersama-sama bermain. Nah, inilah salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kira-kira apa sih keberagaman itu? Mari kita lihat di slide berikutnya. Dari gambar tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan tentang keberagaman, yaitu berbeda-beda. Keberagaman sendiri berasal dari kata dasar ragam. Keberagaman sendiri berasal dari kata dasar ragam. Apa artinya ragam? Ragam itu bermacam-macam. Apa itu bermacam-macam? Ya berbeda-beda, berwarna-warni. Jadi keberagaman adalah kondisi. Jadi adanya banyak perbedaan-perbedaan. Kalau keberagaman masyarakat berarti kondisi di mana di dalam masyarakat yang di dalamnya ada banyak perbedaan-perbedaan. Baik itu dari bidang budaya, bidang agama, ras, suku, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya yaitu tentang bentuk-bentuk keberagaman yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Ada apa saja ya? Ya, yang pertama keberagaman suku, bangsa. Nah, yang kedua adalah keberagaman budaya. Kita akan lanjutkan. Nah, ini dia. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Wilayah Indonesia didiami oleh berbagai suku bangsa. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan ciri-ciri, fisik, bahasa, budaya, dan tempat tinggal. Nah, pada layar kita bisa lihat contohnya. Ada suku Asmat dari Papua dan ada suku Baduy dari Banten. Nah, kalian bisa cari atau browsing-browsing di internet tentang suku bangsa yang lain yang ada di Indonesia. Nah, setelah kamu dapatkan, jangan lupa komentar di bawah ya. Tulis nama sukunya apa dan dari provinsi mana. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, sekarang tentang keberagaman budaya. Keberagaman suku bangsa yang tadi akan menghasilkan keberagaman budaya. Nah, keberagaman budaya ini bisa banyak sekali. Ada rumah adat, ada pakaian adat, ada senjata tradisional, bahkan ada makanan khas daerah, ada lagi upacara-upacara adat. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan lihat ya,
contoh-contoh di sini ada rumah adat contohnya. Yang pertama ada rumah adat Kebaya. Ini dari mana? Dari Jakarta. Ada rumah adat Limas. Ini dari Sumatera Selatan. Dan ada rumah adat yang lain, yaitu rumah adat Panjang dari mana? Dari Kalimantan. Nah, kalian bisa browsing-browsing juga untuk rumah adat nih yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Setiap provinsi bisa jadi berbeda ya. Nah, kalau sudah kamu temukan rumah adat yang ada di Indonesia, nah tuliskan ya di komentar. Jangan lupa tulis nama rumah adatnya apa, ini dari provinsi mana. Nah, kita akan lanjutkan berikutnya. Tadi sudah tentang rumah adat, sekarang setiap daerah memiliki tarian daerah. Nah, ada tarian adat yang berbeda. Ini merupakan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tinggi ya. Maka kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Jangan sampai tarian daerah ini hilang atau ditelan masa begitu ya. Atau bahkan malah diaku oleh negara yang lain. Bisa kalian lihat di layar. Di sini ada beberapa contoh tarian adat yang ada di Indonesia. Ada tari Skapur Siri dari Jambi, ada tari Merak dari Jawa Barat, ada tari Yapong dari DKI Jakarta. Nah, kalian juga bisa ini browsing-browsing banyak sekali ya. Bahkan kamu bisa cari videonya bagaimana tarian-tarian itu di berbagai daerah. Nah, kalau kamu sudah menemukannya, coba komentar juga ya di bawah tentang tarian adat ini namanya apa, berasal dari daerah mana. Nah, begitu. Kita akan lanjutkan berikutnya. Di Indonesia juga beragam upacara adatnya. Di layar bisa kalian perhatikan ada ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat ya. Yang ini berasal dari daerah Provinsi Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Saya yakin banyak ini yang sudah piknik ya ke Bali ya. Sana banyak juga itu khas-khasnya di daerah sana ya. Kemudian ada upacara adat lompat batu di Nias. Ada juga tabui di Pariaman. Dan ada juga upacara adat Pasola di Sumba. Nah, upacara adat ini biasanya dilakukan ketika ada kelahiran, pernikahan, bahkan sampai kematian. Itu ada upacara adatnya sendiri-sendiri. Nah, kalian juga bisa lah browsing-browsing tentang upacara adat untuk menambah wawasan kalian. Berikutnya, di Indonesia juga beragam makanan daerahnya loh. Makanan khas daerahnya tuh beragam ya. Nih, contohnya ada rendang. Nah, siapa yang suka makan rendang? Coba komentar ya. Saya suka makan rendang gitu. Atau rendang itu biasanya dijual di rumah gadang, rumah padang itu ya. Berikutnya ada gudeg dari Jogja ya kan. Ada juga gulai ikan patin dari Jambi, ada gudeg dari Yogyakarta, dan ada ayam betutu dari mana? Dari Pulau Bali. Kalau kita melihat gambar-gambarnya ini ya, wah, membuat kita ini bikin lapar ini. Kita bisa mencobanya ya, pergi ke warung makan yang menjualnya. Enak ini kayaknya. Kita akan lanjutkan berikutnya. Di Indonesia juga banyak sekali ya beragam senjata tradisional. Contohnya, ada kujang dari Jawa Barat, ada keris dari Jawa Tengah, ada celurit dari Jawa Timur, Madura ini ya, celurit. Nah, kemudian ada mandau dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Ada apa lagi? Ada badik dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir di gambar ada rencong dari mana? NAD. NAD itu apa? Nangro Aceh Darussalam. Ya, betul. Nah, melihat senjata-senjata ini kan kelihatannya tajam-tajam ya. Nah, buat kalian hati-hati ketika memegang peralatan yang tajam. Misalnya ada silet, gunting, pisau. Nah, itu kita harus berhati-hati agar tidak terkena tajamnya, tidak tergores ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia di Indonesia juga banyak sekali ada alat-alat musik yang beragam. Dan dari masing-masing alat musik ini juga cara memainkannya juga beragam, berbeda-beda. Ada yang dipetik, ada yang ditiup, ada yang dipukul. Contohnya seperti yang ada di layar. Pertama ada angklung. Caranya gimana? Digoyang-goyangkan.
Nah, ini ada alat musik yang digoyang-goyangkan, bisa bagus kita dengarkan ya. Dia dari mana? Dari Jawa Barat. Kemudian ada apa lagi? Nah, ada saluang. Saluang ini dari Sumatera Barat. Cara memainkannya di mana? Nah, ini kan seperti seruling. Nah, ini pasti ini memainkannya dengan cara ditiup. Betul sekali. Berikutnya ada juga kecapi. Nah, ini juga dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipetik. Nah, seperti gitar kan dipetik ya. Nah, seperti itu. Itu namanya dipetik. Kemudian ada kendang dari Jawa Barat juga. Ada tifa dari Papua. Ini cara memainkannya dengan cara dipukul. Nah, kalau di sekolah Al-Azhar ada klub namanya klub ensemble. Di sana ada banyak sekali jimbe ya namanya. Bisa dimainkan dengan cara dipukul-pukul seperti kendang ini. Nah, bagi kalian yang berminat untuk mengikuti ekskul ensemble musik etnik ya, ini bisa ikut di Al-Azhar. Nah, tadi kita sudah bahas banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Bagi kalian yang masih kira-kira kurang banyak sekali contoh-contohnya, bisa kalian cari-cari browsing di internet atau di buku-buku ya, untuk menambah wawasan kalian. Nah, kesempatan berikutnya kita akan menuju ke tugas. Apa ya tugasnya? Tugasnya gampang sekali. Kalian lihat di sekitar kalian. Kalian berada di daerah mana? Kira-kira di daerahmu itu apa sih keberagamannya jika dibandingkan dengan daerah yang lain? Bisa jadi pakaian adatnya, nama pakaian adatnya apa? Nah, dituliskan nanti di komentar. Terus senjata tradisionalnya apa? Terus alat musik tradisionalnya apa? Nama tarian daerahnya apa? Bisa kalian tuliskan di komentar. Tugasnya sangat simpel sekali. Mencari keberagaman yang ada di daerahmu, kemudian tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, tadi kita bersama-sama sudah belajar tentang keberagaman di Indonesia. Semoga bermanfaat untuk menambah perbendaharaan ilmu kepada kita semuanya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa penutup majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salahnya, Pak Anwar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.